Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisara Fazafira dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum bab 3, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk jadinya memiliki mutu, keamanan, dan efektivitas yang sesuai dengan standar yang berlaku. Yang pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi merupakan mutu pada bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keamanan, khasiat, kualitas suatu obat. Evaluasi mutu dapat dilakukan sesuai standar Farmakope Indonesia dan maupun standar internasional seperti USP, BP atau WHO. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan evaluasi mutu secara kimia, evaluasi mutu secara mikrobiologi. Keduanya yaitu saling melengkapi untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi pasien benar-benar aman dan berkhasiat. Evaluasi mutu secara kimia yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku maupun sediaan farmasi memenuhi standar identitas, kadar, dan kemurnian yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Uji ini memastikan obat aman, efektif, dan konsisten mutunya. Adapun beberapa metode analisis kimia yang digunakan antara lain yang pertama, metode spektrofotometri UV visible untuk tujuannya untuk mengukur penyerapan cahaya oleh molekul, metode spektrofotometri inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi senyawa, kromatografi KLT, HPLC atau GC untuk memastikan dan menganalisis komponen zat, gravimetri dan kompleksometri untuk menentukan kadar zat berdasarkan berat atau pembentukan kompleks. Untuk parameter uji kimia digunakan untuk memastikan identitas kemurnian, kadar, dan stabilitas bahan obat atau sediaan farmasi agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia dengan bertujuan menilai identitas, kemurnian, dan kadar bahan, menjamin stabilitas dan keamanan produk. Beberapa parameter uji bahan baku obat. Yang pertama yaitu uji identitas. Tujuannya memastikan bahwa bahan
adalah zat yang dimaksud. Untuk metodenya bisa menggunakan spektrofotometri UV visible atau spektrometri inframerah, kromatografi, TLC, HPLC, atau GC. Untuk kriteria umumnya harus sesuai dengan standar acuan farmakope Indonesia. Untuk uji kadar atau potensi, tujuannya yaitu menentukan kadar zat aktif, dan untuk metode umumnya menurut Farmakope Indonesia, trimetri asam basa, redox, kompleksometri, spektrofotometri UV visible, HPLC, dan GC atau GC. Kriteria umumnya yaitu 98 sampai 102%. Untuk uji kemurnian, tujuannya memastikan tidak ada pengotor kimia berbahaya. Metode umum yang digunakannya yaitu HPLC, cemaran organik, uji logam berat, AAS atau ICP, atau uji pelarut sisa GC. Untuk kriteria umumnya sesuai batas farmakope, cemaran logam berat tujuannya menilai berdasarkan logam toksik. Untuk metodenya menggunakan metode AAS atau Atomic Aberration Spectrophotometry. Kriteria umumnya kurang dari batas farmakope, biasanya kurang dari 10 ppm. Pelarut sisa atau residual solvent, tujuan utamanya mengetahui sisa pelarut organik dari proses sintesis. Metode yang digunakannya yaitu gas kromatografi. Kriteria umumnya yaitu sesuai ICH atau Q3C dan Farmakope Indonesia. Kadar air atau kehilangan pengeringan, tujuannya mengukur kadar air bebas untuk menjamin kestabilan. Metode yang digunakannya menggunakan oven 105 derajat Celcius atau titrasi Kalvitcher. Kriteria umumnya sesuai batas monografi, biasanya kurang dari 1-5%. Abu total atau abu sulfat, tujuannya menilai sisa anorganik yang tidak mudah menguap. Metode yang digunakannya yaitu pembakaran dan penimbangan residu. Kriteria umumnya sesuai monografi. pH atau reaksi, tujuannya memastikan tingkat keasaman sesuai karakter zat. Metode yang digunakan urutan uji ditambah pH meter atau indikator. Kriteria umumnya sesuai monografi. Sifat fisik tujuannya yaitu menilai bentuk, warna, bau, dan kelarutannya. Metode pemeriksaan visual dan uji kelarutan. Untuk kriteria umumnya sesuai ketentuan Farmakope Indonesia. Titik lebur atau titik didih tujuannya menguji kemurnian dan identitas dalam bahan padat atau cair. Metode yang digunakannya yaitu alat titik lebur atau destilasi.
Untuk kriteria umumnya sesuai dengan monografi, bobot jenis, untuk tujuannya, untuk bahan cair memastikan konsistensi mutu. Untuk metodenya menggunakan piknometer atau hidrometer. Kriteria umumnya sesuai Farmakope Indonesia. Dan yang terakhir yaitu stabilitas kimia. Tujuannya yaitu memastikan bahan tidak mudah terdegradasi. Untuk metodenya yaitu uji stabilitas jangka panjang atau akselerasi. Kriteria umumnya tidak ada degradasi signifikan. Untuk parameter uji sediaan farmasi adalah aspek mutu fisik, kimia, dan mikrobiologi yang harus diuji untuk memastikan produk obat aman, berkhasiat, dan stabil sepanjang umur simpannya. Tujuannya adalah untuk menjamin kesesuaian mutu produk jadi dengan spesifikasi Farmakope Indonesia. Yang kedua, menilai keseragaman zat aktif dan kestabilan dan keamanan mikrobiologis. Beberapa parameter uji sediaan farmasi antara lain, yang pertama, uji identitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan sediaan mengandung zat aktif yang benar. Untuk metode umumnya menggunakan spektrofotometri atau kromatografi. Kromatografi TLC atau HPLC atau GC. Kriteria umumnya sesuai dengan standar referensi. Uji kadar atau potensi. Tujuannya yaitu menentukan kadar zat aktif. Metode yang digunakannya yaitu tritermetri, HPLC atau UV visible. Untuk kriteria umumnya yaitu 95-105% produk jadi. Uji kemurnian, tujuannya yaitu memastikan bebas dari pengotor. Untuk metode yang digunakannya yaitu HPLC, GC, uji logam berat, uji pelarut sisa. Terus untuk kriteria umumnya sesuai batas Farmakope Indonesia. pH atau reaksi tujuannya menilai keasaman atau alkalinitas produk cair atau semi padat. Menggunakan metode pH meter. Untuk kriteria umumnya sesuai dengan monografi. Kadar air atau kehilangan pengeringan tujuannya menilai stabilitas dan kadar air menggunakan metode oven atau Carl Fisher. Kriteria umumnya yaitu sesuai monografi. Stabilitas kimia tujuannya untuk memastikan zat aktif tidak terdegradasi. Menggunakan metode uji stabilitas jangka panjang atau akrelisasi. Untuk kriteria umumnya tidak ada penurunan yang signifikan. Dan yang terakhir ada uji mikrobiologi. Tujuannya untuk menilai cemaran mikrobiologi dan sterilitas. Menggunakan metode uji sterilitas batas mikroba dan endotoksin. Untuk kriterianya menentukan monografi Farmakope Indonesia. Yang kedua, metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia.
Dalam metode analisis kimia dan fisikokimia dalam Farmakopeia Indonesia merupakan prosedur standar yang digunakan untuk menentukan identitas kadar, kemurnian, dan sifat fisikokimia dari bahan baku maupun sediaan farmasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk obat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan. Untuk pada metode kimia, metode ini melibatkan reaksi kimia antara zat uji dan reagen tertentu yang menghasilkan warna endapan gas atau perubahan potensial listrik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghitung kadar zat. Adapun beberapa metode. Yang pertama yaitu metode titrimetri atau titrasi. Prinsipnya yaitu menentukan kadar zat berdasarkan reaksi stoikiometri antara larutan dan standar uji. Tujuannya menentukan kadar zat aktif atau bahan tambahan dalam sediaan farmasi. Pada metode gravimetri, prinsipnya menentukan kadar zat berdasarkan berat endapan atau residu padat yang terbentuk setelah reaksi. Tujuannya menentukan kadar zat kuantitatif dan ketetapan tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada analisis pelarut sisa. Prinsipnya menggunakan gas kromatografi GC untuk mengidentifikasi dan mengukur sisa pelarut organik dan proses produksi bahan obat. Sedangkan untuk metode fisikokimia, metode ini memanfaatkan sifat fisika zat seperti cahaya, panas, listrik, dan massa untuk menganalisis zat secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode fisikokimianya, yang pertama yaitu metode spektrofotometri, mengukur jumlah cahaya dan yang diserap atau dipantulkan oleh suatu zat pada panjang gelombang tertentu. Untuk pada metode kromatografi, memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Metode polarimetri mengukur sudut rotasi cahaya terpolarisasi oleh senyawa optis aktif. Dan metode potentiometri mengukur perubahan potensial listrik dalam larutan, biasanya digunakan untuk titrasi otomatis atau pengukuran pH. Dan yang terakhir yaitu uji fisikokimia tambahan, digunakan untuk menilai sifat fisik yang dapat mempengaruhi stabilitas dan mutu obat. Untuk pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakopeia Indonesia ini yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi adanya mikroorganisme yang mencemari secara memastikan bahwa produk berada dalam keadaan steril.
Beberapa jenis ujinya, yang pertama yaitu jenis uji sterilitas, tujuannya untuk menjamin sediaan bebas dari mikroorganisme hidup. Contohnya yaitu sediaan parenteral, injeksi atau infus, oftalmik, dan produk steril lainnya. Uji endotoksin bakteri atau BET tujuannya untuk memastikan tidak ada endotoksin, racun bakteri zat negatif, gram negatif yang dapat menyebabkan demam. Contohnya yaitu sediaan injeksi, infus, dan produk bioteknologi lainnya. Uji pirogenitas tujuannya mengetahui apakah sediaan mengandung zat penyebab demam atau pirogen. Contohnya yaitu produk injeksi dan infus. Uji cemaran mikroba tujuannya untuk menentukan jumlah total mikroba dan memastikan tidak ada mikroba patogen tertentu. Contohnya yaitu sediaan non-steril seperti tablet, kapsul, salep, dan sirup. Dan yang terakhir yaitu uji efektivitas antimikroba. Tujuannya menilai kemampuan bahan pengawet menghambat pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Contohnya, sediaan non-steril yang mengandung pengawet, krim, lotion, dan sirup. Untuk selanjutnya ada beberapa instrumen yang sering digunakan. Yang pertama yaitu prinsip metode spektrofotometri UV visible. Berdasarkan penyerapannya, cahaya UV tampak oleh molekul yang mengalami transisi elektronik. Untuk prinsip metode spektrofotometri inframerah, berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi molekul atau vibrasi ikatan. Untuk prinsip metode kromatografi cahaya kinerja tinggi, yaitu berdasarkan pemisahan komponen campuran berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Untuk kromatografi untuk prinsip metode kromatografi lapis tipis, yaitu berdasarkan perbedaan adanya absorpsi senyawa pada fase diam dan kelarutan dalam fase gerak. Untuk syarat sampel pada spektrofotometri UV visible, larutan jernih, tidak mengandung partikel, dan dapat menyerap UV atau tampak. Syarat sampel spektrofotometri inframerah, sampel dalam bentuk padat, cair, atau film tipis, tidak terlalu volatil. Untuk syarat sampel kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, yaitu dapat larut dalam pelarut yang digunakan stabil selama analisis. Untuk syarat sampel kromatografi lapis tipis, berdasarkan perbedaan daya absorpsi senyawa pada fase diam dan kelarutan dalam fase gerak.
Senyawa Senyawa dapat dilarutkan dalam pelarut dan mudah dipisahkan pada fase diam. Prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible didasarkan pada panjang gelombang maksimum atau Vmax khas senyawa. Prinsip analisis kualitatif spektrofotometri inframerah berdasarkan posisi pita serapan IR menunjukkan gugus fungsi tertentu. Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) berdasarkan waktu retensi atau TR khas tiap senyawa. Prinsip analisis kualitatif pada kromatografi lapis tipis atau KLT berdasarkan nilai RF retardation factor atau khas senyawa. Selanjutnya, prinsip analisis kuantitatif pada spektrofotometri UV visible berdasarkan hukum Lambert-Bar. Prinsip analisis kuantitatif pada spektrofotometri inframerah digunakan untuk membandingkan intensitas serapan pita tertentu. Prinsip analisis kuantitatif kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatogram. Prinsip analisis kuantitatif kromatografi lapis tipis atau KLT berdasarkan intensitas atau luas bercak pada plat KLT. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi spektrofotometri UV visible yaitu panjang gelombang, pH, pelarut, kejernihan sampel, dan kestabilan alat. Untuk faktor yang mempengaruhi spektrofotometri inframerah, kondisi kelembaban, kebersihan sel sampel, dan kalibrasi alat. Faktor yang mempengaruhi kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, komposisi gerak, tekanan, suhu, kolom, dan kebersihan sampel. Untuk faktor yang mempengaruhi pada kromatografi lapis tipis, yaitu ketebalan lapisan silika, jenis pelarut, waktu elusi, dan suhu lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai metode uji mikrobiologi. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip metode uji sterilitas. Berdasarkan tidak adanya pertumbuhan mikroba dalam media setelah inkubasi, prinsip metode pada angka lempeng total atau ALT berdasarkan jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media padat. Prinsip metode angka paling mungkin AMPM atau MPN. Prinsip metodenya yaitu berdasarkan probabilitas pertumbuhan mikroba dalam tabung media cair. Untuk prinsip metode uji endotoxin berdasarkan reaksi pirogen dengan reagen LAL limus ameboid lyset
Tujuan pengujian uji sterilitas mengetahui apakah sediaan steril bebas dari mikroba. Tujuan pengujian pada angka lempeng total (ALT) menentukan jumlah total mikroba hidup dalam sampel. Tujuan pengujian angka paling mungkin (APM atau MPN) menentukan perkiraan jumlah bakteri coliform. Tujuan pengujian uji endotoksin mengetahui adanya endotoksin atau zat pirogenik pada sediaan steril. Media yang digunakan pada uji sterilitas yaitu fluid thiogycolot medium atau FTM dan soybean casein digest medium atau SCDM. Media yang digunakan pada angka lempeng total atau ALT yaitu natrium agar atau plate count agar. Media yang digunakan pada angka paling mungkin APM atau MPN yaitu lactose broth atau Brilliant Green Billboard. Media yang digunakan pada uji endotoksin yaitu LAL reagent, gel colon atau turbidimetrik. Masa inkubasi pada uji sterilitas yaitu 14 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius aerob dan 20-25 derajat Celcius anaerob. Masa inkubasi angka lempeng total 24-72 jam pada suhu 30-35 derajat Celcius. Masa inkubasi angka paling mungkin APM atau MPN 24-48 jam pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Masa inkubasi pada uji endotoksin 37 derajat Celcius selama 60-120 menit tergantung metode. Interpretasi data pada uji sterilitas tidak ada pertumbuhan mikroba, maka dinyatakan steril. Interpretasi data angka lempeng total, hitung koloni antara 30-300 koloni dan laporkan dalam CVU per mili atau CVU per gram. Interpretasi data pada angka paling mungkin APM atau MPN berdasarkan total MPN untuk menentukan perkiraan jumlah mikroba. Interpretasi data pada uji endotoksin jika terbentuk gel atau gel colon atau peningkatan kekeruhan berarti positif endotoksin. Prinsip pengambilan kesimpulan untuk uji sterilitas jika tidak ada pertumbuhan mikroba, masa inkubasi dinyatakan lulus uji. Prinsip pengambilan kesimpulan pada angka lempeng total ALT jika jumlah mikroba di bawah batas yang ditetapkan maka memenuhi syarat. Prinsip pengambilan kesimpulan angka lempeng mungkin APM jika hasil MPM sesuai batas maka memenuhi syarat. Prinsip pengambilan kesimpulan pada uji endotoksin
Jika hasil negatif, maka bebas endotoksin. Faktor yang mempengaruhinya untuk uji sterilitas yaitu kebersihan alat dan lingkungan, aseptik, dan kontrol media. Faktor yang mempengaruhi angka lempeng total, suhu inkubasi, homogenisasi sampel, dan teknik penanaman. Faktor yang mempengaruhi angka paling mungkin APM atau MPN, sterilisasi alat, pengenceran sampel, dan inkubasi tepat. Faktor yang mempengaruhi pH sampel, faktor yang mempengaruhi pada uji endotoksin yaitu pH sampel, pencemaran, intervensi bahan kimia, dan suhu reaksi. Dari hasil uji yang sudah tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap baku dan sedia farmasi harus melalui proses pengujian menyeluruh, baik secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan, efektivitas suatu mutu obat yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar farmakope Indonesia atau standar internasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.